Kali ini saya jalan-jalan ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran Sinar Ilmu untuk melihat kegiatan tata belajar mereka. Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan puncak dari segala nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Hadirin mulia, seorang muslim haruslah beriman terhadap hal-hal yang gaib yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang mulia. Dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang gaib yang harus diimani oleh seorang muslim adalah tentang adanya siksa kubur. Keberadaan siksa kubur telah ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ghafir ayat 46. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah 'alaihi wa 'ala fir'auna asaddal 'adzab. Yang artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang pada hari terjadinya kiamat. Kepada seluruh malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ketika ia menafsirkan ayat di atas, ayat ini merupakan pokok yang agung dalam pendalilan Ahlus Sunnah tentang adanya siksa barzakh di alam kubur. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, adanya siksa kubur telah ditetapkan dalam sunnah saya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa, jawab Rasulullah, "Ya, siksa itu benar adanya." Aisyah berkata, "Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu salat kecuali setelahnya beliau berlindung dari siksa kubur." Hadirin mulia, siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad. Dari keduanya suka mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir saat mengikuti. Hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung dari siksa kubur dengan cara berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian bertasawuf, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Dengan cara berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadirin mulia, keluar rumah setelah salat asar menuju kebun. Sungguh mantap pendidikan di sini. Manakala matahari belum tenggelam dan aku melewati sebuah pemakaman, tiba-tiba aku melihat di tengah kubur-kubur tersebut, ternyata aku sedang tidak mimpi. Setelah melihat kejadian itu, aku bergegas menuju pulang ke rumahku, masuk ke dalam rumahku dengan keadaan takut dan cemas. Sampai ketika dihidangkan makan malam oleh istriku, aku tidak mampu untuk memakannya karena kejadian sore tadi. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan menanyakan siapa penghuninya. Maka dikabarkan kepadaku